Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi Al-Hikami, NIM U2018-30778, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab semester 5, dosen mata kuliah Ustadzah Aisyah Ajuri MPDI. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang majruratul asma. Majruratul asma ialah isim-isim yang harus dibaca jar. Isim-isim yang harus dibaca jar itu ada 3. Yang pertama majrurun biharfil jarri. Yang kedua majrurun bil idhofah. Yang ketiga majrurun bit tawabi. Yang pertama yaitu isim yang dimasuki oleh huruf jar atau majrurun biharfil jarri. Seperti contoh di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid-dini. Yang menjadi titik penekanan di sini yaitu lafaz fid-dini. Ad-dini di situ merupakan kalimat isim, tanda isimnya yaitu al. Dia i'rabnya yaitu i'rab jar karena dimasuki oleh huruf jar fi. Contoh yang kedua yaitu Muhammadun fil masjidi. Yang menjadi titik penekanan dalam contoh ini yaitu lafaz fil masjidi. Al masjidi di situ merupakan kalimat isim, tanda isimnya yaitu al. Dia itu dibaca jar dikarenakan dimasuki huruf jar fi. Huruf-huruf jar antara lain yaitu min, ila, an, ala, fi, al-kafu, wal-lamu, atta, kosam, ba kosam, wawu kosam, dan rubba. Isim yang menjadi mudhof ilaih. Yang kedua yaitu isim yang menjadi mudhof ilaih atau majrurun bil idhofah. Contohnya yaitu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumi la raiba fihi. Yang menjadi titik penekanan dalam contoh ini yaitu kalimat jami'un nasi. Lafaz jami'un nasi itu dinamakan susunan idhofah karena terdiri dari isim dan isim. Jami'un tersebut menjadi mudhof, an-nasi tersebut menjadi mudhof ilaih. An-nasi merupakan kalimat isim, tanda isimnya yaitu al. Dia dibaca jar dikarenakan menjadi mudhof ilaih dari lafaz jami'un. Yang ketiga yaitu tawabi. Tawabi ialah isim yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab sebelumnya atau yang diikuti atau matbu. Pembagian tawabi dan penjelasannya. Tawabi di dalam ilmu nahwu itu dibagi menjadi 4. Ada athof, badal, taukid, dan na'at. Yang pertama contoh athof di dalam Al-Qur'an seperti contoh a'udzu billahi minasyaitonir rajim anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Yang menjadi titik penekanan dalam contoh ini ialah lafaz warraqimi. Huruf wawu merupakan huruf athof atau huruf penghubung antara maktuf alaih dengan maktuf.
Lafadz ar-raqimi di situ merupakan kedudukannya menjadi maktuf karena jatuh setelah huruf athof, dan al-kahfi di situ menjadi maktuf alaih. War-raqimi, ar-raqimi di situ merupakan kalimat isim, tanda isimnya yaitu al. Dia dibaca jer karena maktuf alaihnya juga dibaca jer. Maktuf alaihnya yaitu lafadz al-kahfi. Yang kedua, contoh badal. Di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad sharafna fi hadzal qur'ani. Yang menjadi titik contoh penekanan dalam contoh ini yaitu lafadz al-Qur'ani. Lafadz al-Qur'ani di situ menjadi badal dari isim isyarah hada yang dijerkan oleh huruf fi. Fi di situ merupakan kalimat hurufnya huruf jer. Kalimat yang jatuh setelah huruf jer dinamakan majrur. Kebetulan hadza di situ menjadi majrur. Hadza di situ i'rabnya yaitu i'rab mahalli yang kategori al-asma al-mabniyah. Al-Qur'ani di situ merupakan kalimat isim, tanda isimnya yaitu al. Dia dibaca jer dikarenakan menjadi badal dari isim isyarah hada. Contoh naat seperti contoh di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yahdi man yasha'u ila syiratin mustaqimin. Lafadz mustaqimin di sini menjadi naat yang menjelaskan man'utnya yaitu lafadz siratin. Siratin dibaca kasroh, oleh karena itu mustaqimin yang menjadi naat harus dibaca kasroh. Siratin dibaca jer dikarenakan dimasuki huruf jer ila. Yang terakhir yaitu contoh taukid seperti contoh marartu bi Muhammadin nafsihi. Lafadz nafsun menjadi taukid dari lafadz Muhammad yang dijarkan oleh huruf jer bi. Jadi lafadz nafsun sebelum digandeng dengan dhamir hu, di situ awal mulanya rofa. Dibaca jer dikarenakan muakkadnya tersebut dibaca jer. Kebetulan muakkadnya yaitu lafadz Muhammadin yang dijerkan oleh huruf bi. Jadi yang awalnya nafsun itu dibaca rofa, oleh karena itu dibaca nafsihi dikarenakan muakkadnya juga dibaca jer. Andai kala muakkadnya itu dibaca nasab, dibaca rofa, oleh karena itu taukidnya juga harus dibaca rofa atau nasab. Jadi tergantung muakkadnya. Penjelasan tentang bab taukid. Pengertian taukid. Taukid adalah lafadz yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab muakkadnya. Tahu sesuatu yang dikuatkan dan berfungsi sebagai menguatkan atau menegaskan muakkadnya. Seperti contoh di dalam ayat Al-Quran surat As-Saff ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Penekanan penjelasan istilah taukid dalam ilmu nahwu. Jadi teman-teman, istilah taukid dalam ilmu nahwu itu ada dua sifat. Ada kalanya taukid itu sifatnya menjurus kepada kedudukan i'rab, ada kalanya taukid
yang bersifat menjurus kepada alat-alat taukid atau fungsi taufaidah. Yang pertama, yang merujuk kepada kedudukan i'rab. Taukid yang merujuk kepada kedudukan i'rab, maka taukid semacam ini merupakan kategori tawabi. Dan sedangkan taukid yang hanya merujuk kepada alat-alat taukid atau fungsinya saja, dia tidak merupakan kategori tawabi. Yang merupakan alat-alat taukid seperti contoh antara lain nun taukid, qad, lam taukid, huruf-huruf zaidah. Keempat contoh tersebut itu cuma dikategorikan menjadi alat untuk mentaukid, untuk menguatkan. Dia tidak masuk dalam kategori tawabi. Nah, oleh karena itu materi pembahasan yang akan kita bahas sekarang ini ialah taukid yang masuk kepada kategori tawabi, yaitu menjurus kepada kedudukan i'rab. Pembagian taukid. Taukid dibagi menjadi dua, ada kalanya taukid lafzi dan ada kalanya taukid maknawi. Taukid lafzi ialah taukid yang mengulang lafaz muakkadnya, i'adatul lafziyah. Taukid maknawi ialah taukid dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu yang memang sejak awal sudah dipersiapkan untuk menjadi taukid. Lafaz-lafaz yang sudah ditentukan yaitu antara lain nafsun, ainun, kullun, ajma'u. Taukid lafzi. Taukid lafzi tidak hanya masuk pada isim saja, bisa juga masuk pada fiil, huruf, juga kalimat. Contoh mengulang isim istaraitu kitaban, kitaban. Yang diulang yaitu isimnya. Contoh mengulang fiil seperti contoh istaraitu, istaraitu kitaban. Contoh mengulang huruf fi fil madrasati tullabun. Contoh mengulang kalimat istaraitu kitaban, istaraitu kitaban. Contoh mengulang dhamir anta anta mujtahidun. Persyaratan taukid maknawi. Yang pertama yaitu dalam taukid maknawi, taukidnya harus bersambung dengan dhamir yang kembali ke matbu atau muakkadnya. Seperti contoh yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 9 yang berbunyi Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Jadi yang menjadi titik penekanan dalam contoh ini yaitu lafaz kullun. Lafaz kullun itu harus diidhofahkan kepada dhamir, yang mana dhamirnya itu harus merujuk kepada muakkadnya. Jadi lafaz kullun itu tidak boleh untuk berdiri sendiri tanpa mendatangkan dhamir. Kata ainun dan nafsun. Dua kata ini berbentuk mufrad ketika muakkadnya mufrad. Adapun ketika muakkadnya mutsanna dan jamak, maka kedua kata di atas dijamakkan mengikuti wazan af'ulun. Seperti halnya sudah dijelaskan di dalam Nadham Alfiyah yang berbunyi wajma'huma
bi uf'ulin intabi'an ma laysa wahidan takun muttabi'an. Seperti contoh hadara at-talibu nafsuhu marartu bit-talibati nafsiha ja'a talibani anfusuhuma hadaratil mar'atani ayunuhuma. Jadi yang pertama, contoh yang pertama itu ketika muakkadnya mufrad, maka taukidnya itu juga mufrad. Seperti contoh yang nomor 3, ja'at talibani anfusuhuma, ketika muakkadnya itu mutsanna seperti contoh at-talibani, maka taukidnya itu harus mengikuti wazan uf'ulin. Seperti contoh anfusuhuma af'ulin. Perluasan. Para ulama sepakat bahwa untuk kedua lafadz ainun dan nafsun boleh dimasuki huruf jar. Seperti contoh ja'al muslimu binafsihi atau bi'ainihi, ra'aitul ra'aitul muslima binafsihi atau bi'ainihi, marartu bil muslimi binafsihi atau bi'ainihi. Lafadz kullun, lafadz ini dipergunakan untuk memperkuat muakkadnya dalam bentuk jamak mudzakkar salim, muannas salim, dan jamak taksir. Lafadz ini wajib diidhofahkan kepada dhamir pengikat yang sesuai dengan muakkadnya. Seperti contoh salimtu ala tilmidhina fil madrasati kullihim. Jadi lafadz kullun itu harus diidhofahkan kepada dhamir. Kebetulan muakkadnya di sini yaitu lafadz at-tilmidhina yang merupakan jamak. Oleh karena itu dhamirnya juga harus jamak. Kata ajma'u hanya memperkuat kata yang jamak dengan cara menyamakan kata tersebut dengan jamak mudzakkar salim. Seperti contoh ajma'ina, ajma'una, baik ketika rafa, nasab, dan khafat. Seperti contoh di dalam Quran surah Al-An'am ayat 149. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul falillahi hujjatul balighatu falau syaa lahadakum ajma'ina. Syarat-syarat taukid. Ketika kita menumakan lafadz nafsun ainun kullun ajma'u, tidaklah selalu dianggap sebagai taukid. Suatu lafadz di atas bisa dijadikan taukid apabila memiliki persyaratan. Syarat yang pertama yaitu harus ada muakkad atau yang dikuatkan. Yang kedua, taukid harus mengikuti muakkad dalam i'rabnya. Yang ketiga, taukid harus mengikuti muakkad dalam kema'rifatannya, karena lafadz taukid semuanya adalah ma'rifat. Mustasnayat, pengecualian. Ulama-ulama Kufah membolehkan membuat taukid untuk isim nakirah. Nah, yang terakhir di sini merupakan pendapat para ulama nahwu. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat terkait boleh dan tidak mentaukid isim nakirah. Mayoritas ulama Basrah berpendapat tidak boleh mentaukid muakkad nakirah, dan sedangkan ulama Kufah dan Ibnu Malik berpendapat boleh jika dengan adanya taukid tersebut akan melahirkan makna baru. Seperti contoh sumtu syahron kullahu. Sumtu, aku berpuasa, syahron, kepada bulan, kullahu, di semua bulan. Jadi dengan adanya taukid kullahu tadi menunjukkan bahwa aku berpuasa di semua bulan.
Adapun jika tidak melahirkan makna baru atau bahkan merusak makna, maka tidak boleh mentauhid nakiroh. Contoh yang tidak diperbolehkan seperti contoh iktikaf tu waktan kullahu. Aku beriktikaf di semua waktu. Jadi maknanya rusak. Tidak mungkin aku menghabiskan semua waktu untuk beriktikaf. Dan pendapat-pendapat yang ulama yang saya paparkan ini bisa dilihat di referensi yang sudah dijelaskan di PowerPoint saya. Yang terakhir yaitu mengatofkan taukid mayoritas ulama. Tidak memperbolehkan mengatofkan lafaz taukid satu sama lain, sebab lafaz-lafaz taukid secara makna memiliki kandungan sama yang tidak bisa dipisahkan. Demikian paparan materi dari saya.